itu yang menjadi hidup, itu menjadi ya. Nah, itu. Kemudian apa? Yang kedua, itu diri terperi, diri yang tak nampak tapi hidup. Nah, tapi hidup. Itulah alamnya alam terperi. Surga itu kadang-kadang, surga neraka itu maksudnya alam itu jin, setan itu alam-alam situ. Malaikat itu alam-alam terperi yang tak nampak tapi mempengaruhi. Itu yang diri terperi. Kemudian apa? Diri yang terdiri. Apa? Diri yang terdiri itu apa? Itu diri terperi, diri yang tajali. Diri tajali itulah yang langsung daripada hembusan roh itu. Kemudian yang dihembuskan dari roh itu kepada sosok itu, maka yang berpegang pada roh itulah maka ke sana. Kemudian barulah diri sebenar diri, itulah itu masuk kepada yang esa itu. Nah, ini dengan kalau kita mau belajar tentang diri, ini banyak dikaji di dunia tasawuf, dunia agar kita tahu pilah-pilahannya itu, bahwa kita kenapa orang bisa menyembuhkan orang sakit, kenapa orang kemasukan. Nah, kalau dari situ sesungguhnya semua orang di dunia ini ada orang kemasukan semuanya. Yang masuk kalau tidak yang buruk, yang baik. Kalau yang nggak fujur ya takwa. Gitu dia. Jadi kalau mau sifatnya tadi, yang sifatnya fujur itu kan menunjuk kepada diri yang terperi, gitu. Terperi seluruhnya itu, yang sifatnya batin itu. Makanya apa orang tasawuf, orang tarekat itu gini tuh. Kalau orang mengalami perubahan di dalam dirinya itu, makanya ada roh berganti roh. Ini perubahan. Jadi yang bekerja itu. Mungkin ini nggak tahu ya apakah bisa bisa menjawab pertanyaan, tapi ini yang saya pahami seperti itu. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih. Mohon maaf kalau kurang, Guru Tua. Boleh saya? Apakah ya. saya? Oke, sip. Silakan. Ya, Makin. Baik. Terima kasih. Benar. Alhamdulillah, hari ini saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari Dr. Rianto Salam. Izinkan saya memanggil dengan Dr. Rianto Salam, walaupun mengaku belum dokter, tapi buat saya Anda sudah selevel atau bahkan lebih, dokter psikologi Islam. Gitu. Mohon izin aja Guru Tua nanti mengangkat ini beliau jadi Dr. Rianto Salam. Luar biasa ada Dr. Rianto atas paparannya pagi ini. Saya apresiasi yang tinggi dan tersadar saya bahwa apa yang disampaikan, bahwa selama ini para dai sudah memainkan peran sebagai psikolog gitu, yang menghantarkan manusia pada keselamatan. Nah, dan apalagi dengan dasar surat As-Sam tadi ya, ayat 8 itu menjadi sebuah gambaran yang konkret, yang jelas tentang perang peradaban, the clash of civilization di abad ini. Bahwa peradaban Barat hari ini memainkan pujuraha, gitu. Sementara yang ketakwaan tadi, gitu ya. Dan saya kira itu yang dipraktekkan, diaplikasikan, diterapkan oleh para pendukung peradaban Barat dengan segala konco-konconya dan kekuatan struktural, gitu. Nah, inilah saya kira pentingnya psikologi Islam hari ini yang disampaikan oleh Rianto Salam untuk membangun sebuah konstruksi quote in quote itu perlawanan gitu atas Barat. Maka saya teringat dengan apa yang pernah sampaikan Guru Tua kepada almarhum Abuya Agus Silaluddin yang sebelumnya menghantarkan psikologi Islam di forum ini, bahwa bagaimana kalau Dr. Rianto Salam ini, ya, waktu itu Guru Tua menyampaikan bagaimana kalau Abuya Silaluddin itu membuat sebuah buku besar, sebuah
buku pegangan handbook tentang psikologi Islam gitu. Dan saya kira amanah ini kemudian berlanjut untuk Dr. Yanto Salam gitu, bagaimana ke depan dari diskusi dan forum forum webinar ini akan menjadi sebuah ruang kawah candra di muka begitu untuk menggodok psikologi Islam dengan masukan-masukan, dengan ujian-ujian dalam tanda kutip dari para tuan guru dan yang mulia yang hadir di sini gitu. Nah, itu satu, saya kira mudah-mudahan ini berlanjut menjadi sebuah membangun psikologi Islam. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, setelah Allah menggambarkan aplikasi di lapangan bahwa manusia itu nanti akan kecenderungan pada fujuraha atau takwaha, kemudian pasti Allah memberikan sebuah solusi kan. Pasti Allah memberikan sebuah jalan keluar terbaik dari apa yang memang dihadapi gitu. Saya kembali ke peradaban barat, saya kira para pendukung barat, terutama ilmuwan-ilmuwan psikolog-psikolog mereka, itu membangun sebuah ilmu terapan psikologi yang memang tidak ada Tuhannya gitu. Inilah yang saya kira membedakan paling dasar dari peradaban. Nah, kita punya kewajiban untuk membangun peradaban Islam gitu yang lebih terorganisir gitu. Jadi lebih terorganisir dengan baik untuk membangun perlawanan ini dengan menerbitkan buku besar tentang psikologi Islam, ya, yang mana juga kemudian melibatkan praktek-praktek psikologi yang hari ini atau sudah berlangsung para leluhur-leluhur kita, itu juga membuat sebuah semacam proses gitu untuk membangun psikologi masyarakat gitu. Di antara misalnya ilmu saya pernah sampaikan di gitu ya, bahwa ilmu pelet itu sejatinya adalah psikologi personal gitu, untuk membangkitkan semangat, untuk menekankan sebuah keyakinan diri bahwa dia mampu, dia bisa begitu, sehingga muncul kepercayaan diri dan akhirnya muncul hal-hal yang baik dari itu dan kemudian menarik perhatian lawan jenis, barangkali begitu. Nah, ini yang saya contoh kecil bagaimana Islam juga memberikan tempatan, memberikan ruang bagi praktek-praktek psikologi yang ada di leluhur kita, di jenius lokal, di masyarakat Nusantara yang sudah dipraktekkan secara turun-temurun begitu, yang selama ini tidak disebut sebagai psikologi gitu, bahkan disebut sebagai hal yang mistik atau syirik atau apalah gitu. Ujaran itu malah membunuh potensi dari jenius lokal Nusantara sendiri gitu. Nah, ini saya kira yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan berkenan untuk memberikan jawaban. Dokter Yanto banyak. Terima kasih. Barakallah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari yang terakhir tadi itu ya, berbagai peragam ilmu ya, ilmu pelet, ilmu gendam, macam-macam lah. Itu sesungguhnya kan ini kan bahasa kepercayaan, keyakinan diri kuat, dan itu biasanya ditempa oleh amalan itu. Nah, itu menjadi keliru bila menambah keyakinan kepada Allah. Itu aja sebenarnya. Dan bahkan orang yang belajar tarekat sekalipun, itu menjadi keliru, menjadi salah ketika tidak mendekatkan diri kepada Allah. Itu saya hanya sebuah prinsip. Jadi sepanjang kau belajar ilmu apa saja, misal contoh tadi ilmu pelet. Ilmu pelet itu kan ada ruang, ada wilayah tertentu, ada yang diyakini sebagai sebuah fakta. Bila ini
Nah, fakta itu kalau dalam bahasa Jawa itu namanya, saya tuh nggak tahu bahasa terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang tepat itu, atau apalagi di dalam bahasa itu kasunyatan gitu, ilmu kasunyatan, nyoto itu benar, yang nyata itu benar, gitu kan. Kasunyatan itu kan artinya itu kan gini dia, asal katanya kan sunyi, tenang itu, sunyi, kasunyatan, tenang sunyi. Jadi, alamnya disebutnya alam sonyo dalam orang-orang Jawa kita terdahulu, nenek moyang kita. Itu. Maka segala yang nyata ini, yang nyata zahir physically duniawi itu bermula daripada yang kosong tapi isi gitu. Kalau orang bilang. Itulah orang Jawa menyebutnya sonyoruri. Itulah yang kosong tapi isi. Itulah yang disebut itu. Itulah asal mula kejadian itu dari situ. Sebelum ada apa-apa. Makanya kan almarhum guru saya itu mengajari saya itu begini, Tuang. Waktu itu dikasih contoh itu apa itu bawang merah itu dikupas itu, asli kupas lagi sampai nggak ada, tapi ada, mustahil tiada dan masih akan adanya. Itulah Allah tuh. Itu almarhum guru saya mengajari begitu. Nah, orang Jawa itu yang kosong itulah sesungguhnya tempatnya, asal kejadiannya tidak ada apa-apa, tetapi ada, mustahil tiada akan ada. Dari situ seluruhnya kejadian itu. Nah, kembali ke tadi nah, sebagian daripada itu ketika disaksikan, diyakini, itu muncul menjadi kejadian. Kun di situ, fayakun di sini di dunia. Nah, diyakini, dilihat, diyakini, maka terjadi. Nah, sayangnya sebagian dari orang itu tidak melihat ini daripada terputus dia. Itu dirinya, bukan Tuhannya. Ini kan sering jadi problem orang yang belajar. Baik di tingkat tasawuf itu menjadi problem. Apalagi orang yang tidak belajar ke kesucian hati. Jadi pada hakikatnya nggak ada ilmu yang ada. Kalau ini kesimpulan saya, nggak ada yang menyesatkan. Yang menyesatkan itu adalah ketika ilmu itu tidak membawa kepada penyerahan diri kepada Allah, menjadikan terang Allah itu. Nah, menjadi apa itu? Ketika dia tertutup, pasti yang menonjol itu diri kita, wujud kita. Apa bentuknya? Ingin dihormati, ingin dipuji, maka menumpuk-numpuk harta, berkahan. Itu yang menjadikan gelap, berlapis-lapis. Nah, barat modern itu kan sebenarnya itu, cerminan itu. Maka kalau nggak ada barat modern, kita nggak akan tahu ilmu itu keliru dan tidak. Itu akan agak kesulitan. Jadi itu bersyukur kita kepada Allah di situ. Oh, karena dari yang gelap itu kita bisa tahu yang terang. Nah, kalau saya prinsipnya seperti itu. Sepanjang ilmu itu membawa mendekatkan diri kepada Allah, pada yang esa itu, yang tauhid itu, maka benarlah itu. Membawa ke situ. Tapi ketika ilmu itu, sekalipun itu, hizib-hizib itu juga dari ayat-ayat itu juga, ayat-ayat Quran. Tapi yang menonjolkan dirinya. Ini aja banyak konflik, banyak dianggap sesat, ya sesat. Di mana sesatnya? Ketika tidak membawa kepada Allah, membawa kepada akuan diri. Nah, saya itu kuncinya sederhana itu aja. Panjang ilmu itu membawa kita berserah kepada Allah, semakin tebal keimanan kita, semakin menjadikan kita baik, maka ya benar ilmu itu. Kan nggak ada yang di luar Allah. Jadi begitu. Jadi mungkin itu sekedar ya. Bila kurang mohon dimaafkan. Makasih. Tentang buku anunya, Tuan Guru. Oh ya, insya Allah doain. Suatu saat bisa terwujud. Kita mulai dari forum kecil ini untuk
apa namanya Ya, presentasi. ini sekaligus dari forum ini saya juga belajar menata sistematisasi apa itu sistematis. Eh, Setelah belajar menulis tapi nggak bisa-bisa. Semoga Allah memberikan kekuatan saya untuk bisa menuliskan. Ada terpikir saya untuk membuat itu buku semacam apa itu ya paling nggak awal-awal dulu untuk apa itu sketsa itu loh ya tentang kalau bisa jadi handbook tentang psikologi modern rangkum dari tokoh kemudian perjalanan orang dulu kemudian dari apa itu yang pasti harus berbasis pada Quran dan Sunnah dan kalau perlu juga pengalaman konkret yang ada di lapangan saat ini sehingga menjadi ilmu terapan kan psikologi terapan akhirnya kan bisa dipakai tadi kata pertanyaan guru tadi itu terapannya gimana ini di level ini kan gitu. Saya kira itu bagus itu. Doain saya bisa untuk diberi kemudahan Allah apa tuh di itu tuh. Satu lagi tadi tentang Asam ayat 8 itu, Ya. pasti Allah solusi atau jalan keluarnya. Saya teringat mungkinkah inna lillahi wa inna ilaihi rojiun itu menjadi sebuah resep secara psikologi ya. Iya, iya. Sebenarnya kan innalillahi wa inna itu bahasa yang lain itu kan kalau dengan kaitannya dengan nafas itu kan kembali ke asal. Maka kan dalam kalangan kita di kalangan kita mati osak durunge mati kan istilah. Matilah sebelum mati. Itu menemui tempat itu asal. Wah, itu kan kecenderungan benda. Syahwat tadi itu kan, keindahan kepada anak, kepada harta benda, macam-macam itu dunia. Itulah kenikmatan di kenikmatan dunia. Dia apa? Akan menumpuk-numpuk harta, akan bermegah-megahan. Nah, pasti apa? Sifatnya begitu. Itu sifat nafsu. Kecuali kau serahkan pada Allah. Nah, itu jadi kan itu justru salahnya itu hadir ketika itu maka antara menjadi ada baca-baca ini tulisannya apa itu di Facebook atau di WA lupa saya itu sekarang ini setan protes itu karena yang lebih karena manusia ini lebih setan daripada setan sekarang ini kan itu menangnya juga gitu artinya nggak bisa menggoda itu maksud saya wajah saya. Sudah muncul. Silakan. Wah, lo Mas Lo, lama nggak nampak tadi. Halo, Ustaz Dail Ma'ruf. Silakan, mudah. Yang mulia. Banten. Halo. Mungkin Mas Tola yang nambah lah, kurang. Ya, ya. Silakan Mas Lo untuk menambahinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustadz Iswanto, Romo Kamarudin, ya. Lalu kemudian apa? Guru tua di Parma itu adalah tulis otentik. Nah itu saya iri. Jadi bisa menulis kalau ngutip. Jadi kalau dari penjelasan tadi, jadi kita bisa berbagai istilah untuk psikologi Islam. Walaupun saya lebih suka menyebutnya psikologi Islami. Jadi kalau kita lihat di dalam buku-buku para tokoh Barat pun itu mengakui adanya eksistensi psikologi Islam. Apa buktinya? Buktinya mereka suka mengutip pemikiran-pemikiran psikologi yang terkenal dengan bukunya ini logoterapi ini. Mengutip tokoh-tokoh psikolog Islam masuk misalnya Sigmund Freud ya kan. Itu di situ psikologi Islam ataupun apapun namanya deh ya, apakah tadi tasawuf misalnya ya, tentang psikologi Islam.
Oleh karena itu, mari tokoh tidak peduli dari timur, tidak peduli dari barat, teman saya Iswanto tadi, itu ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan niat ikhlas, dengan proses yang betul, ya, kajian-kajian yang ilmiah, yang hasilnya mereka sumbangkan untuk manusia dan kemanusiaan, menggali ya, warisan-warisan mereka itu di dalam kehidupan kita sekarang dan juga kehidupan yang akan datang. Ya, ini Bung Tail Ma'ruf Ya, sudah udah bisa. hadir. Silahkan, silahkan. Ya, terima kasih Mas Turutoib, juga Mas Iswanto, serta para guru-guru saya di grup WA ini, atau di webinar ini. Saya senang bahwa bisa bergabung dan ternyata daging semua ya yang disampaikan kita tentang ilmu psikologi itu ya memang yang bebas nilai, yang kemudian justru membawa banyak permasalahan bagi kemanusiaan seperti itu. Nah, kemudian tadi Mas Iswanto menyampaikan kabar baik bahwa sebenarnya banyak berserak teks-teks beliau terkait dengan pemikiran psikologi Islam yang bisa menjadi solusi atau menjadi alternatif dari banyaknya psikologi-psikologi umum yang justru bukan membawa kemaslahatan, justru membawa banyak kemadaratan gitu. Misalnya ya fenomena pelajar saat ini yang krisis jati diri, misalnya tidak mengetahui hakikat dirinya itu siapa dan kemudian dia hidup untuk apa, dan akhirnya banyak hal-hal kekacauan kita temukan di berita-berita, misalnya ada anak pelajar di saat ini membunuh ayahnya, kemudian neneknya juga, bahkan ibunya hampir tewas juga, dan banyak hal-hal lain yang membuat kita kadang terhenyak gitu. Nah, kemudian Mas Iswanto juga tadi berkeinginan bahwa pemikiran-pemikiran yang genuine dari beliau, bahkan mungkin dari guru-guru beliau yang sudah almarhum, itu juga bisa menjadi pahala jariah bila kemudian itu bisa dikonsumsi, bahkan bisa diterapkan di dalam sekolah dan kemudian di perkampusan, misalnya seperti itu, menjadi yang bisa dijadikan buku panduan. Nah, kemudian saya memang alhamdulillah dari tahun 2022-2024 ini banyak membantu teman-teman menuliskan buku, baik itu buku yang bersifat buku solo atau buku sendiri maupun buku bareng-bareng atau buku antologi. Nah, kemudian jika kemudian ada kesulitan karena terkadang banyak ilmuwan itu yang memang original gitu, bisa mengungkapkan ketika dia menjadi pemateri, tapi ketika dituntut untuk menjadi sebuah teks buku, itu juga mengalami kendala. Nah, bisa saja sebenarnya saya dengan Mas Syifa, ya, saya dengan Mas Syifa itu, Syifa Amin Widigdo yang dia S2, S3-nya di Amerika, di Jogja, pernah menuliskan dari seorang yang selalu mengajar pengajian ibu, rekaman beliau di Jati Diri. Kemudian itu rekaman saja, nanti biarkan kami yang udah terbiasa mentranskrip dari voice itu ke dalam teks, bahkan sekarang juga tidak harus diketik ulang, itu sudah menjadi teks, tinggal kita edit saja. Jadi sekarang dengan yakinlah itu akan menjadi buku, silahkan direkam, kemudian durasi berapapun panjangnya itu akan jadi teks semua. Kalau kemudian sudah jangan nomor HP beliau, yang jelas pasti kami sebagai, ya kalau di HMI misalnya pernah ikut LK, itu adalah guru kami juga. Mansan nasunatan hasanatan palahu ajruma amilahu. Siapa yang memberikan jejak kebaikan, kemudian orang lain mengikutinya, maka pahala baginya sama dengan orang yang melakukan itu. Betapa misalnya jariah kita tak akan terbatas, sehingga bila pemikiran-pemikiran Mas Is, guru-guru Mas Is itu kemudian bisa kita dokumentasikan. Karena hakikatnya setiap yang hidup pasti mati, tapi karyanya tidak akan pernah mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disambung lagi. Pak Dr. Iswanto, salam. Ya, itu tambahan. Ya, saya mana soal nulis itu memang belum tahu. Tapi keinginan dari dulu ada, cuma belum bisa ini. Ya, semoga aja nanti Bung Dail bisa membantu. Jadi kalau kepingan pikiran itu lumayan banyak sebenarnya. Ada beberapa yang sudah saya, ya, Facebook itu menjadi catatan ya. Kalau kebetulan banyak ungkapan saya itu di Facebook lumayan banyak juga dari awal sampai sekarang itu
masih itu mungkin bisa juga nanti bisalah dialog lebih itu kan sama Bung Dail bagaimana teknis untuk bisa menulis. Kemarin saya juga ngobrol sama Bung Sahrul Dasopang itu. Saya rencana pengen menulis Al-Fatihah itu. Al-Fatihah itu menjadi apa? Ya belum bisa sampai sekarang. Belum. Al-Fatihah itu agar itu menjadi panduan dalam kehidupan kita. Ya tafsir lah. Sebenarnya bukan tafsir, lebih tepatnya sarah gitu. Karena menuliskannya itu dengan pengalaman. Nah, misalnya basmalah itu kan itu bisa diurai demikian panjang itu misalnya dan panjang sesuai dengan pengalaman misalnya basmalah itu kan bagi orang yoga orang-orang itu kan mereka butuh itu, tapi basmalah itu kata-kata yang Bismillahirrahmanirrahim itu sederhana, itu hanya satu kalimat, tapi itu memiliki makna yang sangat besar. Sehingga apa misalnya itu kalau saya menggarisbawahi itu kan untuk pelepasan, jalan untuk berserah diri itu basmalah itu. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Contoh misalnya, ketika saya merokok itu dengan itu maka sesungguhnya saya sudah berserah. Ketika berserah itu makanya sudah masuk ke alam itu, sudah di sisi Allah. Itu dari situ. Belum nanti sejarahnya itu. Sejarahnya orang yang mendapatkan kalimat basmalah itu kan siapa? Nabi Sulaiman. Menguasai 4 alam itu. Bayangkan itu. Jin dikuasai, manusia, kemudian binatang, kemudian alam. Angin ditaklukkannya kan. Bayangkan, itu bismillah karena Rahman Rahim Allah. Itu kan rahasianya luar biasa. Belum hamdalah. Hamdalah itu apa? Segala puji bagi Allah. Nah, itu kan bagian penting untuk pelepasan yang lain. Nah, kita selama alhamdulillah misalnya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji alhamdulillah kan artinya segala puji bagi Allah ya. Nah, ini pelupa itu artinya itu ya. Itu kan bagian itu artinya pelepasan menjadi batas orang yang mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu menjadi antara manusia yang biasa menjadi manusia yang maksudnya antara orang yang tidak selamat. Bahkan sampai nanti ujung terakhir tandanya apa? Tandanya di akhir itu apa? Syiratal ladzina an'amta alaihim. Pasti orang itu akan mendapatkan nikmat di dunianya maupun di akhirat. Di dunianya pasti hatinya tenang, nggak kacau. Nah, gitu. Tanda yang lurus itu tanda jalan yang lurus. Ada tandanya. Orang yang bismillah itu, alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, sudah ada mencetak bisa itu. Ini salah satu pemuda. Jadi saya akan berterima kasih sekali kalau Bung Dail bisa membantu. Terima kasih. Silakan. Pak Dail mau menambahkan? Sudah cukup Bang, yang jelas banyak serpihan-serpihan pemikiran Mas Iswanto. Nanti bisa juga Mas Iswanto itu tadi kalau misalnya dapat informasi bahwa banyak di Facebook, dari Facebook itu di copy, dikumpulkan di Word. Nanti kalau sudah sekian halaman, tinggal Word-nya bisa dikirim ke saya atau ke Sahrul. Itu guru menulis saya juga. Karena ketika di Badgo, pas beliau ketum, saya sekretarisnya, dan beliau luar biasa sudah menerbitkan banyak buku pemikiran-pemikiran dari tokoh nasional, termasuk pemikiran Habib Rizik dan lain-lain. Itu dari obrolan, bahkan rekaman beberapa hari, misalnya seminggu sekali ketemu, dalam 2 bulan tiba-tiba sudah jadi buku dengan berbagai judul. Luar biasa, Sahrul bisa mengkomunikasikan dengan bahasa yang enak dibaca dan aplikatif gitu. Mudah-mudahan semua yang ikut webinar ini, bila belum buku solonya diterbitkan, bisa kemudian ditampung, kemudian diserahkan kepada
yang sudah biasa menjadi editor kemudian diterbitkan ya, karena bagaimanapun itu menjadi jejak digital juga bagi kita bahwa kita pernah ada di muka bumi dengan karya bukunya. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Dekan kita, Prof. Masrur, menambahkan atau apa ya? Ya, Untuk sekarang sudah pukul 7.54. Iya, Kita 54. masih ada waktu 6 menit lagi. Iya. Mungkin segera saja kita akhiri supaya kita mempersiapkan diri untuk mata kuliah yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya. Jadi saya berterima kasih atas semua masukan-masukan baik dari narasumber maupun dari peserta kuliah dari pelajar yang sangat terpelajar ini. Ya. Mudah-mudahan makin banyak yang gabung atau mengajak teman-teman yang lain untuk bergabung. Prinsipnya adalah ini adalah pembelajaran orang dewasa yang dengan pendekatan itu maka diharapkan itu menjadi suatu keilmuan yang terstruktur bagi kita masing-masing dan merupakan kerja kolektif. Sehingga orang-orang yang potensial seperti Ustadz Dail Ma'ruf ini, dia kebetulan satu daerah dengan istri saya, Siti Amin. Istri saya tinggal di Panancangan, dekat stadion. Saya Cipocok, sama. Ya, bagaimana? Di Cipocok Bang, dekat, hanya 3 kilo. Oh iya, 3 kilo ya. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti dalam masing-masing lembaga bisa ada satu jaringan kita. Jadi kita mengadakan ini untuk perkuliahan yang untuk diniyah Islamiyah. Ya. Jadi kita belajar untuk semacam MKU, MKDU, termasuk juga untuk bisa direkognisi bagi yang belum S1 berarti S1, yang belum S2 ikut S2, yang belum S3 ikut S3. Jadi karya-karya dan sumbangan apapun dalam bentuk seminar dan sebagainya yang terekam itu bisa nanti direkognisi, ya, bisa dikonversi mata kuliahnya untuk saya laporkan kepada University Internasional yang berkedudukan di Malaysia. Itu intinya, dan kami nanti mohon doa restunya tanggal sejak tanggal 4 kalau rencana nggak berubah sampai tanggal 9 atau 10 itu akan ke Malaysia untuk menyelesaikan program kami untuk ada yang doktor, ada yang profesor, ada yang S1 di Malaysia. Nah, itulah gambaran dari kegiatan kami, dan saya dipercaya untuk bersama teman-teman yang lain, ya, terutama guru tua Gede Parma untuk bisa mengembangkan ini di Indonesia sehingga nanti kita bisa membuka kampus di Indonesia, ya, terutama yang perkuliahan yang bersifat offline. Kalau ini semua adalah mixer, ya, antara online dengan offline. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Ya. Nanti untuk bisa dikirim link itu bisa saya kirim atau bisa mendaftar, ya kan? Bisa ke nomor handphone saya saja atau kepada yang lain. Nah, sekian, mudah-mudahan semua kita diberi kesehatan dan terus terang di rumah saya ini melakukan berbagai macam aktivitas, terutama
webinar yang bersifat online. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tunggu kehadirannya pada berikutnya atau mungkin ada yang ditanyakan silakan. Baik, kalau tidak ada, saya kembalikan kepada teman. Ini dari Kepulauan Riau. Jadi kami sudah mengindonesia ini, wilayah-wilayah Indonesia sudah ada, bahkan dari New Zealand tadi. Ini. Nah, Itu masih ada itu. Ibu Umami dari New Zealand itu. Nah, Prof. Umami dari New Zealand, asal dari Sumatera Barat. Jadi sekarang dengan suaminya atau dengan keluarganya berdomisili di New Zealand. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak terasa sudah sampai ke penghujung waktu. Saya mengucapkan banyak terima kasih, terutama pada dekan kita, Prof. Master Thoyib, dosen kita, Dr. Iswanto Salam, dan yang baru bergabung tadi, Dr. Dayan Ma'ruf Serang, Romo Kim, Bunda Nadrah Umami, dan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami ucapkan banyak terima kasih. Marilah kita tutup kuliah online kita ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Next agenda Ya. jam berapa?